Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wada'a yada'u wada'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa dzaka mawdu'un la tadok mawdi'un mawdi'un bid'un. Ya fa'ayai fa'u yaf'al wa maifa'an fahuwa yafi'un wa dzaka maifu'un ifah la taifah maifa'un maifa'un mifa'un. Na'ayan ana'yan wa man'an fahuwa na'in wa dzaka man'iyun in a'batan a'man an'an an'in a'un. Nasya'ayan sya'u nasya'an wa mansya'an fahuwa nasyi'un wa dzaka mansyu'un insya'atan sya'man sya'un mansya'un insya'un. Ra'a yara ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dzaka mar'iyun la tarah mar'an mar'an mir'atun. Salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, yang saya hormati, ini banyak orang-orang tua ya, lupa saya. Lu majuan Pak Ijan, ya, Bapak Ketua RT. Ini Pak RT yang satu gak datang ini? Wah, bagus kalau ada ini mah jamaah. Oh iya, alhamdulillah lah. Berarti jalannya kan bagus. Ya, bawa semuanya sebelum ngaji. Lu nggak apa-apa dak? Minta duit. Duit mulu. Lu apa yuk? Ono siapa? Bela Sungkawa. Duit apaan? Sayur tuh 2, 3, 4 juta. Udah boko buruan. Apa? Kasihin Bang Seno. Ya enggak? Berapa itu? 1 juta. Maju yang bener. Oh, tos. 1, 2. Udah 2 aja, udah mau banyak-banyak lu banyak-banyak. Tambal lu. Lu apa? Wahyu. Tuh, 1 juta. Lu apa? Duit apaan lu? Astagfirullahaladzim. Udah majuan sini. Lah ini emang ngapain itu ngantri? Orang hilang. Lu apa? Tuh. Aku habis. Tuh, 2. Tuh, 2 udah dari Pak RT tadi. Lu apa anak Kupang? 150. Nih, yang anak Kupang anu daftar mulu. Lu apa Bela? Nih. Siapa lagi? Mau ngasih nih. Al mau lagi? Ini ambil semua. Ya. Ya udahlah. Rutin memang tiap malam Senin. Gitu. Besok pagi-pagi ada yang bagi nasi kuning, ada ulang tahun. Besok direkam bet ya, ngumpul semua.
Baik, kita ngaji sekarang yang mana? Wawaroda itu. Mana no? Wakola bunyinya apa? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala idzal taqana al-muqsituna. Bener gak sih? Manjuila itu. Senok lu belum ngopi, makanya saya yang mana sih perasaan itu udah. Lu kemarin Senin nggak masuk kali ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berartikan buat kita semua, buat perhatian ya, maksudnya ini buat warning, bukan larangan gitu. Kaitannya kepemimpinan. Waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam fil qodoi, dalam bab kodok, maksudnya kodok orang-orang yang mengambil keputusan. Nah, orangnya kan namanya kodi. Ya kodi itu kalau sekarang dia hakim, dia termasuk jaksa, kemudian dia termasuk kepolisian segala macam itu. Nah, termasuk yang membuat hukum itulah. Nah, Rasul bersabdanya begini, man ju'ila harokatin, tadi kan kalian bacanya ja'ala kan, man ju'ila qadiyan faqad dzubiha bi ghairi sikinin. Man barang siapa, ju'ila yang dijadikan siapa man, qadiyan hale menjadi qadhi, yaitu hakim, jaksa, polisi dan yang sejenis itulah, orang-orang yang kaitannya mengambil keputusan untuk orang banyak ya, termasuk Mahkamah Agung segala macam itu. Ya ini dari kemarin sudah saya sampaikan, ini bukan larangan tapi kritik keras buat kita semua. Nah, orang yang dijadikan, diangkatlah gampangannya ya, menjadi qadhi, hakim dan lain sebagainya, faqad dzubiha, maka betul-betul telah disembelih siapa man, tapi disembelihnya bi ghairi sikinin, dengan tanpa pisau. Ini Rasul kasih gambaran siapa yang diangkat menjadi pejabat kayak tadi, yang kaitannya mengambil hukum untuk kepentingan orang banyak, itu sama dengan dia dibunuh dengan tanpa pisau. Artinya apa? Resikonya sangat besar. Dia ngambil keputusan salah, apalagi maaf kata, ya termasuk kalau sekarang itu kaitannya kayak KPK segala macam itu. Lah kok ngambil keputusannya salah, wah itu resikonya berat sekali. Ya kalau di dunia sih mungkin aman-aman aja lah. Ya kan orang pada nikmatnya nggak, dapat fasilitas, mobilnya keren, kendaraannya keren kan. Tapi di akhirat nanti kalau yang sudah memeriksa malaikat, yang mana malaikat tidak doyan suap, tidak doyan duit, wah ribet. Nah, maka yang berikutnya ada kaitannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qadha bil jahli fa huwa finnar. Man barang siapa qadha yang mengambil keputusan, yang memutuskan perkara, siapa man bil jahli dengan kebodohan. Dia enggak tahu kronologis awalnya, enggak tahu asal muasalnya, itu kan berarti dia mengambil keputusannya berdasarkan kebodohan, dia enggak tahu. Fahuwa, maka bermula man itu finnari, di neraka. Sebab begitu juga waman, dan barang siapa qadha yang memutuskan hukum, siapa man bil juri, dengan semena-mena. Kalau bahasa Jawanya lacut. Lacut itu ya curang, gitu kan, dan yang sejenis.
Siapa yang batuk mulu? Bela. Udah beli madu belum tadi? Lu suruh beli madu malah beli teh sisir melulu sih lu. Ya sakit lah. Barang siapa yang memutuskan hukum, memutuskan perkara, memutuskan kasus bil juri dengan lacut, curang, fahuwa maka bermula man itu finnari di neraka. Loh, sama memutuskan perkara karena dia ada interest, kepentingan kaitannya membela, enggak membela satu kelompok maksudnya. Nah, maka orang tadi kan akhirnya mengambil keputusannya kan nggak adil. Berarti ada yang didolimi kan gitu. Maka sama berat hukumannya finnar. Nah, waman dan barang siapa yang ketiga, qadha yang memutuskan perkara, memutuskan hukum siapa man bil adli dengan adil. Nah, itu kan adil. Fahuwa maka fahariyun maka layak, maka itu patut, maka itu seyogianya, selayaknya, sepatutnya apa ayyan jua, apa bahwa selamat siapa man kafafan dengan setimpal seimbang. Dia memutuskan perkara adil, ya memang harusnya ya seperti itu maksudnya. Nah maksudnya kafafan kafaf itu kufu seimbang adil, ay la lahu wala alaihi, la lahu tidak ada manfaat bagi man, wala alaihi dan tidak ada madharat atas man. Nah perlu diperhatikan, dia memutuskan hukum adil, ya lalahu dia nggak ada manfaat kepentingan apapun, tidak juga madharat, maksudnya membahayakan dia nanti di akhirat. Ya memang harusnya seperti itu. Tapi kalau yang dua sebelumnya, pertama memutuskan hukum dengan kebodohan tadi, maka finnar. Yang kedua memutuskan hukum dengan semena-mena, juga sama, fahuwa finnar. Nah ya, yang ketiga memutuskan hukum dengan adil, ya memang harus seperti itu. Itu biasa-biasa aja. Ya memang keputusannya harus adil, kan begitu kan. Nah ini sulit gitu loh. Wabil jumlati, dan secara global dari kronologis pembahasan yang kemarin, fal bu'du maka bermula menjauhi minal wilayati nyatanya dari kepemimpinan, yaitu yang kemarin udah dibahas. Kepemimpinan yang dimaksud di sini juga kalau kaitannya ngatur orang, kalau struktur di Indonesia RT. Ini makanya Pak RT kudu ngaji, kan kemarin udah saya pesenin. RW, lu ya kan? Lurah, camat, wali kota atau bupati, gubernur, presiden, sementri-menterinya, pegawai-pegawai yang terkait. Maka itu maksudnya wilayat. Huwa ia menjauhi al-hazmu. Itu al-hazmu ya. Ada yang jim nggak? Hak semua. Al-hazmu itu seyogianya atau semestinya, atau kalau al-jazmu pasti. Waladhi dan hukum yang bagi yang seharusnya. Nah, gampangannya kalau bisa menghindar lebih baik menghindar. Tapi ya kayak kemarin lah, kalau semuanya menghindar yang jadi RT siapa? Tetap jadi pemimpin. Cuman apa yang tadi telah disampaikan, yang dari kemarin disampaikan itu hendaklah menjadi perhatian supaya kaitannya nanti masih banyak lah pembahasan berikutnya. Mensejahterakan rakyat itu juga luar biasa.
Termasuk nanti pembahasan berikutnya pemimpin, presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW yang adil, doanya juga mustajab. Udah nggak main-main ini. Tuh dengerin Bella, meleng, lu emang masih sakit? Ya udah tidur sono istirahat dah, kasihan. Nah ini masalahnya anak-anak besok mau tes. Udah pokok jangan bercanda mulu. Oke. Fa'in bulia. Maka ketika dibuli gitu ya. Nah itu bulia. Fa'in bulia maka ketika diuji, maksudnya begitu. Siapa al-abdu, seorang hamba, seorang manusia, biha dengan wilayat. Fal ya'rif maka hendaklah tahu siapa al-abdu. Ma udah disimak, jangan ngobrol mulu. Ma pada tugas, ma pada kewajiban, disimak, disimak kitabnya, nggak boleh meleng ke temennya. Udah gak usah ngatur yang lain, ngatur diri sendiri. Fal ya'rif maka hendaklah mengetahui, mengenal siapa abdu ma pada tugas perkara lillahi yang ada bagi Allah. Alaihi madharat atas man fiha di dalam wilayah, wama dan tugas kewajiban li'ibadihi yang manfaat untuk hamba-hambanya man. Maksudnya secara global siapa orang yang memang sudah terlanjur dikasih amanah oleh Allah untuk menjaga wilayah, dalam arti wali, dalam arti kepemimpinan tadi, hendaklah ia tahu hak-hak ia, apa yang harus dijaga kaitannya hukum Allah, apa yang bahaya madharat buat orang tadi, karena menjadi pemimpin kan ada resiko, dan juga hal-hal yang kaitannya membawa kemaslahatan kepada hamba-hamba yang lain, kepada umat banyak. Summa liyajtahid, kemudian hendaklah bersungguh-sungguh, bermujahadah siapa man, wa yushammir dan bergegas. Nah itu kalau bahasa Jawanya cancut tali wondo. Masih ingat Pak RT? Kalau bahasa Sunda makan jorok katanya, kok kanjut? Orang cancut katanya kanjut. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya cancut tali wondo? Ya semangat, energik gitu maksudnya. Fil wafai dalam memenuhi, bidzalika dengan itu, ma lillahi wa ma li'ibadihi, hal-hal yang berkenaan dengan hukum Allah dan hal-hal yang berkenaan menyangkut dengan hamba-hamba Allah, termasuk wafi iqamatihi, dan dalam menegakkan zalik itu ya tadi ma lillahi wa ma li'ibadihi, wal amali dan mengerjakan, mengamalkan bihi dengan zalik min ghairi tafritin, dengan tanpa gegabah semena-mena. Nah, itu tafrid. Jadi ada tafrid, ada ifrat. Nah, kalau ifrat itu melampaui ya hampir semena-mena. Min ghairi tafritin, dengan tanpa semena-mena, wala idhaatin dan menyia-nyiakan tugasnya. Wala dan tidak, wala ajzin dan tidak dengan lemah, wala taksirin dan dengan cara salah atau sembrono. Fa bidzalika maka dengan itu zalik yang isinya istihad, mujahadah dan tasmir tadi, bersungguh-sungguh dan semangat. Yanju selamat siapa abdu minal wa'idi, dari ancaman. Nah hukum Islam itu kan ada wa'ad, ada wa'id. Wa'ad itu apa? Janji Allah bagi hamba-hambanya yang taat. Nah ada wa'id, ancaman bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan hamba-hamba Allah
mengabaikan, nah itu wa'id. Al-wabili yang besar, yaitu neraka tadi. Wa yafuzu, dan beruntung berbahagia siapa man bithawabi, dengan pahala al-jazili yang besar. Nah, kalau sebagai hakim, sebagai pokoknya petugas pemerintahan yang kaitannya mengemban amanat untuk orang banyak, dilakukan dengan sebaik-baiknya, nggak dilakukan dengan gegabah, maka ia akan selamat dari ancaman yang besar dan ia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Wah, apalagi sekarang ini 2024 KPU. Lah iya kan? Lah kan KPU itu kalau dari bawah apa? KPPS ya. Iya, KPPS itu yang tingkat RT, se-RT aja kadang-kadang ada berapa KPPS kan gitu kan. Kalau jumlahnya banyak, belum yang di tingkat RW, belum yang di tingkat kelurahan. Ini sama kaitannya ini. Ya apalagi itu kan jelas-jelas pemilihan. Nah gitu kan. Maka harus benar-benar adil seadil-adilnya. Udah berat ini. Nah nanti dikasih suap 5 juta kelepek-kelepek lagi. Udah tolong nanti ini kondisikan. Loh ya enggak? Kalau itu yang terjadi, maka suara rakyat adalah suara Tuhan. Suaranya dibeli kok. Tuhan mana bisa dibeli? Nah kan begitu kan. Bisa dipahami nih. Loh ini penting untuk anak-anak juga harus dibiasakan. Maksudnya dibiasakan apa? Kaitannya adil. Loh gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah ini manfaat imam-imam yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil, pegawai-pegawai yang adil, para jaksa, para polisi, semuanya yang adil. Nah ini Rasul bersabda, la yaumun min imamin adilin. La yaumun, sungguh bermula satu hari, min imamin adilin, dari kepemimpinan imam. Imam itu kan pemimpin kan? Adilin yang adil, khairun itu lebih baik, min ibadati sittina, daripada beribadah 60 apanya sanatan, tahunnya. Loh, keren kan? Satu hari kita sehari aja atau setahun kalau pengen waktu yang lama. Ini digambarkan oleh Rasul betapa manfaatnya. Dengerin Pak Guru. Ya, ada orang politisi. Lah Pak Abdul Rasid kan biar kata guru kok. Udah. Mon dalam politik kan dia berapa kaki dia. Dengerin dulu nih. Untung ada Pak Guru ini. Anak lu mana nih? Tidur lagi, bangunin. Ini dengerin Mal, bapak lu gue ceramah ini. Ya kan? Satu hari hidup di bawah kepemimpinan imam yang adil. Ada presiden nih, sehari adil aja. Itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. 60 tahun tapi leadership kepemimpinannya imamnya tidak adil. Wah, loh ini kritik keren, kritik luar biasa ini sebenarnya. Nah ini udah dibahas oleh Nabi 15 abad yang lalu. Wahadun, dan bermula satu had. Ngerti had kan ya? Hukuman. Salah. Gak peduli anak pejabat, gak peduli anak pemimpin, ya dia harus dihukum sama. Nah kalau bapak pengen tahu, ketika zaman Sayyidina Umar itu ada putranya beliau namanya Abi Sahmah. Kemarin udah saya kasih tahu ya. Suatu saat beliau, ini ada kitab, di dalam kitab Tanghihul Qaulil Hasis. Lu punya kitabnya no? Dibaca. Loh iya kan? Itu suatu ketika beliau lagi dikerjain sama orang Yahudi. Sampai akhirnya beliau zina. Nah, ketahuannya perempuan yang dizina itu hamil. Begitu lahir diserahkan ke Sayyidina Umar. Ini anak halal dariku. Kan saya diperkosa. Namanya perempuan diperkosa kan berarti nggak salah. Halal dariku, cuman haram dari
anakmu Abi Sahmah. Akhirnya apa yang terjadi? Dijilid sampai mati. Oh sahabat, ini singkat ceritanya begitu. Lah kalau sekarang coba anak pejabat salah, udah nyari pengacara yang paling hebat. Nah termasuk, mohon maaf, pengacara ini termasuk masuk dalam wilayah ini. Apabila membelanya dia kurang pas, itu bisa dipahami ya. Nah ini wah, wilayah-wilayah yang sangat ditakuti oleh, lah ya maka mereka nggak mau dengerin. Orang ngantem semua-mua. Cuman kita harus tahu. Nah, had yuqamu yang ditegakkan fil ardi di muka bumi, bihaqihi dengan haknya had. Ngerti had ya? Hukuman itu loh. Gitu loh Mas. Kalau bahasa jamaknya hudud. Kalau had kan kurang ini kayak di Aceh. Orang yang melanggar kan ada hukum cambuk segala macam. Nah, itulah namanya had, gitu loh. Cuman ini kan ditegakkan di negara Islam. Lah kita kan negara bukan negara Islam, tapi berdasarkan Pancasila. Lah kalau kita menegakkan sendiri, ya Pak, nyolong duit 500.000. Kalau udah satu nisab kan dipenggal pergelangan tangannya, ya kan? Ntar nyolong duit gopek, pernah ada dipotong jempolnya. Lah ini nggak boleh sembarangan. Yang menegakkan harus imam. Lah kita di Indonesia nggak menegakkan hukum itu. Nah, nanti malah berusahanya repot sama kepolisian kan begitu. Ya, repot gitu loh. Azka mana? Orang ngantuk lagi. Ini nama lu keren. Azka itu lebih suci. Lu mana azka kan zakat itu kan suci. Adapun ada azka si engkong itu jorok. Lu berarti menyalahi sampai aska gudikan. Tak kemarin sampai gudikan diberobatinnya gak? Sampai nangis mewek belum diapa-apain di ruang dokter aja nangis kegerawakan, malu-maluin Sarip aja lu. Ngerti gak? Lah iya, aska itu lebih suci, lebih baik fiha di dalam bumi fil ardi min matorin daripada hujan. Arba'ina dalam 40 apanya sobahan waktu subuhnya. Maksudnya apa? Had. Ini had tulisannya pakai ini. Haddun. Nah, ini spidolnya beak ya. Jangan buat mainan. Al, boko ngerti? Terus buat coret-coret lagi. Had. Nah itulah kalau had kurang familiar kalian. Kalau jamaknya adalah hudud. Yaitu hukum-hukum mencuri, hukum zina, hukum orang minum arak, hukum ya termasuk kalau sekarang tuh hukum korupsi itu kaitannya had. Ada orang melanggar ketentuan hukum itu kalau dalam kitab fikih ada namanya kalau fikih lengkap ya, Kitabul Hududi wal Jinayat. Ngerti maksudnya? Kitab hudud dan jinayat. Zina itu kriminalitas, kaitannya membunuh segala macam itu jinazat namanya. Nah nanti dilihat, nah gitu loh. Nah hudud atau ketentuan-ketentuan hukum yang dilakukan, yang ditegakkan di muka bumi dengan cara yang benar, itu lebih baik daripada diperhatikan hujan 40 subuh. Ini sabda Rasul. Rasul itu hidup di wilayah Arab. Di Arab 2 tahun sekali itu belum tentu, perhatikan. Ngerti maksudnya? Maka hujan di Arab itu fenomena yang sangat langka. Belum tentu setahun sekali hujan. Nah kalau di kita orang barusan gak hujan, ya apa enggak? Nah kalau ngomong di sini akan lucu. Nah ini kan konteksnya wilayah Arab. Hujan itu fenomena yang sangat langka. Bahkan 2 tahun, 3 tahun gak hujan itu biasa di Arab. Maka gersang wilayahnya tandus, panas. Andre, ada bapak lu masih ngantuk aja lu. Gue kasih tahu bapak lu nih. Ini Adi gak ngantuk. Kalau ada bapaknya mah besok tidur pagi, ya kan?
berdua-dua sama aska. Bisa difahami nih ya. Jadi hudud menegakkan hukum yang ditegakkan di muka bumi dengan benar itu lebih baik daripada hujan 40 subuh, 40 pagi atau 40 hari lah gampangannya. Nah, itu namanya majas mursal. Hari itu kan ada pagi, ada siang, ada sore, kan gitu kan. Nah, menyebutkan waktu subuh itu adalah bagian daripada hari, itu namanya majas mursal min itlaqil juz wa iradatil kul. Paham Pak Rosid? Alah, ngaji aja jurumnya nggak bener, lu udah kawin, ya nggak punya anak, ya anaknya Kamal itu. Lah iya kan? Masya Allah, nggak apa-apa Ustaz, yang penting Mila sama Kamal ngaji yang bener. Iya, berangkat dari rumah, ya nggak, nyampe sini ngantuk. Wah, anak lu, lah iya kan? Oke, wawaroda dan telah datang dalam hadis apa annal imama, sesungguhnya imam al adila yang adil mustajabud da'wati. Nah itu kalau mufrad dakwah tutup, dibilangin nguap ditutup, aal ngantuk yo buang lebar sama disedot. Lah iya, dibilangin kalau nguap ditutup. Tadi kurang lama mainnya. Lah iya, lah orang siang disuruh tidur aja gak mau. Mustajabud da'wati, ya gitu. Kalau jamaknya da'awat, ya gitu loh. Itu yang diijabah doanya. Awas diperhatikan, imam yang adil ini dijelaskan dalam hadis itu termasuk orang yang mustajab doanya. Jadi yang mustajab doanya bukan hanya orang tua, bukan hanya wali, tapi termasuk presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT yang melakukan hak-haknya, termasuk ketua KPK, ketua Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Konstitusi, dan Kapolri, TNI, semuanya yang berbuat adil itu adalah termasuk mustajabud dakwah. Luar biasa lah. Jadi kita minta doanya sama beliau pun luar biasa. Itu kaitannya mustajab doa. Wa annahu, dan telah datang dalam hadis, wa annahu, dan sesungguhnya imam yang adil la yastakhifu, itu tidak menghina, tidak meremehkan bihi dengan imam adil illa munafikun, kecuali siapa orang munafik yang menghina. Maaf nih, hati-hati ya, tidak boleh menghina pemimpin sekalipun. Nah kalau memang pemimpinnya adil mamanya, itu yang menghina pemimpin, yang menghina pemerintah, yang menghina presiden, yang menghina gubernur, yang menghina bupati, wali kota, ketua panglima TNI, Polri, ya di bawahnya berarti Kapolda, Kapolres, Kapolsek, ya termasuk Bimas Pol Babinsa, ya kan? Kalau beliau telah melakukan tugas dengan baik dan benar, yang menghina hanyalah orang-orang munafik. Bisa dipahami nih, supaya kita menilainya pun objektif. Babinsa kita Pak Mursidi, ya mamanya, dan Mursidi. Bimas Pol kita Pak Rano, kalau beliau udah melaksanakan tugas. Kemarin kita ada acara, kita minta hadir juga berkenan hadir, ya sambutan juga kan baik berarti. Nah kalau beliau telah mengerjakan tugasnya dengan baik, nggak boleh dihina. Yang menghina para petugas yang telah berbuat keadilan, yang berbuat adil, maka dia hanyalah orang munafik. Bisa dipahami kan ya? Jangan seenaknya kemudian mencaci maki, mencela pemerintah yang benar, nggak boleh juga. Wa annahu, dan sesungguhnya al-imamul adil, al-imam al-adil, imam yang adil, ahadus sab'ati, itu salah satu 7 golongan.
alladzina yaitu mereka yudhillu yang memberi naungan hum pada alladzina siapa Allah fi dhillihi dalam naungannya Allah yauma la dhilla di dalam hari tidak ada jenisnya naungan itu maujud illa dhilluhu kecuali naungannya Allah. Berarti hari apa? Hari apa? Ya hari kiamat. Nah ini dalam hadis Abi Jamroh ada banyaklah hadis termasuk Arba'in Nawawiyah kalau nggak salah. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, puanas. Nah salah satunya itu adalah imam yang adil. Maka jangan juga meremehkan presiden, gubernur, wali kota yang tadi disebutkan, pemerintahan yang telah berbuat adil. Nah pemerintahan yang telah berbuat adil itu juga nanti para pemimpinnya pada hari kiamat mendapatkan naungannya Allah, payungnya Allah. Hari kiamat kan mau dapat payung dari mana? Saya bawa payung pak. Kalau kita mati aja bawa cuman kain kafan, iya apa enggak? Nah, nanti kalau kan saya pesen, kalau saya mati kuburan saya dibawain payung, dah hancur payungnya. Ya enggak dari plastik pak, jadi enggak karat, ya sama baik. Emang plastik enggak hancur, orang plastik juga terbuat dari getah. Lah getah pepohonan, lah hancur lah. Semuanya kok terambil dari tanah, emas sekalipun dari tanah apa bukan? Dari tanah ngambilnya, besi yang ngambilnya dari tanah. Apa coba? Lahar dari gunung, ini Semeru lagi meleduk ini, iya kan? Yang ditumpahkan, lah itu kan dari tanah-tanah juga kan? Lah emangnya apa? Maka jadi bumi, berakin, dikencingin ya, lu injek-injek, bumi mah tetap aja menumbuhkan sayuran, pepohonan ya nggak? Cuman kalau kebangetan pada nggak sopan, pada songong di muka bumi, tuh lihat ngantuk. Ntar saya tarik nih 4.000 nih. Mintain duitnya no. 4.000 diambil lagi aja lah, ngantuk, mingkem, udah ngantuk, mangap, kan? Ampun, gitu kan? Maka jangan salahkan apabila buminya pun kadang-kadang demo. Lah buminya demo gimana? Ada kalanya kalau gunung yang memuntahkan, loh iya kan? Ada kadang-kadang gempa, longsor, banjir. Lah iya, jangankan musim hujan, musim kemarau aja God limpas airnya ke jalanan. Lu enggak Mas Heri? Lah iya, itu udah bukti udah. Karena masyarakatnya nggak peduli sama lingkungan. Tuh, gitu maksudnya. Ya udah dah jam 9 kan besok mau pada ulangan. Ini Al jangan ngantuk mulu, belajar. Karena besok pas. Ya enggak? Pas itu singkatannya apa? Penilaian akhir. Ada juga pas kalau kaitannya pas pemberkasan orang-orang kantor apa sih? Pas gajian lu mah. Kartu pas itu loh. Nah, iya kan? Oke, jadi jangan bercanda selesai ngaji. Kalau nasi udah mateng ya udah. Pada ini udah nggak usah disimak hafalan, tapi disimak belajar ya. Aska, lu jangan ngajar-ngajarin juga Odon. Mana Odon? Ngerti? Besok lu puasa nggak? Besok pagi ada nasi kuning. Lah terserah lu. Lah gua kasih tahu duluan. Kalau lu pada nggak puasa, besok pagi ada nasi kuning udah gua pesenin. Ya nggak, tinggal ngambil, cuman belum bayar. Ntar bayar. Oke ya, kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.